patik main baru Wilehon Tuhanmu asa masih aholongan hamu sama hamu songon olong mirohaku maradopon hamu siamondo ditanda alat hamu siseaku moyo hamu masih haholongan siamondo ditanda alat hamu siseaku moyo hamu masih haholongan. Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, salam sehat buat kita semuanya. Mengenal firman Tuhan buat kita pada malam hari ini yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 6 yang dimulai dari ayat 6 sampai dengan ayat 11. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, ketika kita belajar kitab Amsal, kita pasti mengingat kitab hikmat, kitab kebijaksanaan, kitab yang berasal dari Salomo, karena memang dia meminta kepada Tuhan, berikan kepadaku kebijaksanaan, roh pengertian, dan juga untuk menimbang yang baik dan yang tidak baik. Karena itu bagaimana Amsal Salomo ini melihat setiap pekerjaan? Artinya setiap manusia itu harus bekerja. Allah kita bekerja dari Senin atau dari hari pertama sampai hari ke-6 dia beristirahat. Yesus Kristus katakan, Allahku saja bekerja, kenapa aku tidak bekerja? Artinya pekerjaan itu kita lakukan adalah untuk memuliakan Tuhan. Karena itu firman Tuhan katakan, ope dina mangan hamu, dina minum hamu, manang dia pe diulah hamu, bahen hamu mai pasanapun di mata. Berarti setiap tindakan kita, setiap ulaun atau pekerjaan kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga kita lebih bertanggung jawab lagi bekerja, sehingga kita lebih ulet lagi untuk bekerja. Bagaimana dengan sebaliknya? Dengan kemalasan. Kemalasan itu adalah, bisa saya katakan, sebuah penyakit. Penyakit yang menggerogoti setiap orang. Kalau misalnya katakan tidur lagi, bangun lagi, ya seperti nyanyian Mbah Surip almarhum, bangun lagi, tidur lagi. Akhirnya yang datang adalah kemalasan. Kalau orang malas, biasanya yang ditimbulkan apa? Kemiskinan. Yang kedua adalah kebodohan. Kemudian yang ketiga adalah kematian. Karena apa? Karena orang malas itu akan sering membandingkan hidupnya dengan orang lain. Dia akan mengatakan,
si anu seperti ini, si anu seperti ini. Dan itu adalah menjadi kematian buat dia. Karena itulah kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, orang malas juga sering mengatakan tunggu dulu. Sama seperti ketika kita minta tolong sama anak kita, Gabriel tolong dong cuci piring. Ya mak, tunggu dulu. Ayo belajar, entar. Karena dia pegang gadgetnya, atau dia karena sibuk dengan permainannya. Karena itu ketika seseorang mengatakan tunggu dulu, entar, kita akan melihat yang datang adalah kebodohan, yang datang adalah kemiskinan. Karena itu bagaimana dengan semut? Benar, semut itu binatang yang paling kecil, dan mungkin kita nggak gitu suka dengan semut. Karena sama juga dengan saya, ketika semut datang ke kain saya akan selalu usir. Ke makanan saya akan ambil air panas, sudah matikan aja, gampang. Tapi ternyata ada yang harus kita pelajari dari binatang kecil ini. Apa yang harus kita pelajari dari binatang kecil ini? Yang pertama sekali adalah rasa persaudaraannya, rasa untuk berkumpulnya. Artinya kalau Amang Inang lihat, perhatikan, semut itu ada antenanya. Ketika semut A atau satu seekor semut menemukan makanan, akan ada semut-semut yang lain. Dia panggil semut yang lain untuk mengangkatnya. Mereka bergotong royong, mereka saling bantu-membantu, mereka saling bahu-membahu. Gak ada semut yang makan sendiri, tapi mereka akan kerjasama. Kedua, semut itu ketika saling bertemu mereka akan bersalaman. Sekarang pada masa pandemi ini kita nggak mungkin bersalaman, tapi kita akan mengatakan salam sehat atau salam namaste. Dan kalau kita lihat semut itu, yang ketiga, dia mengumpulkan makanan. Dia tahu kapan harus bekerja, kapan harus beristirahat. Sama seperti orang tua yang bijaksana, ketika dia pada masa mudanya, dia akan cepat terus bekerja. Tapi dia juga tidak lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Pada masa tuanya, dia menikmati pekerjaannya. Itu yang mau Tuhan katakan kepada kita, adalah bagaimana kita belajar daripada semut. Yang pertama sekali dikatakan ayat 7, dia pun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, dan penguasanya. Artinya bahwa semut itu tidak mempunyai pemimpin, mereka tidak ada mengaturnya, tapi mereka bisa teratur satu sama lain. Mereka bekerja tidak harus diperintah oleh leadernya, tapi mereka tahu kapan mereka harus bekerja, kapan mereka harus beristirahat. Karena itu kita yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, di sini kita melihat bagaimana kita harus bekerja tanpa ada pimpinan. Ya kalau memang tanggung jawab kita untuk bekerja, kerjakan. Jangan kalau ada pimpinan atau pengawas kita sibuk kerja, pura-pura baik, pura-pura ulet. Tapi ketika pemimpin tidak ada, atau leader tidak ada, pengawas tidak ada, atau CCTV tidak ada, ya kita main-main, cerita satu sama lain. Dan Amsal katakan kepada kita, lihatlah semut, tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, tapi mereka bisa bekerja dengan baik. Tidak ada yang mengingatkan mereka, tapi mereka bisa bekerja dengan baik. Yang kedua adalah kita belajar dari semut. Ayat 8 katakan, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Artinya adalah mereka yang memanfaatkan waktu, mereka yang selalu hidup dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kita.
Kalau kita belajar dari kitab Pengkhotbah juga yang ditulis oleh Salomo yang merupakan juga kitab hikmat, ada waktu untuk makan, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis. Seperti itulah juga ada waktu kita. Mungkin hari ini kita makmur, tapi besok tidak. Mungkin sebelum pandemi kita bisa merasakan bagaimana bisnis kita lancar, bagaimana studi anak-anak kita bisa berjalan dengan baik. Tetapi pada masa pandemi ini kita juga sudah bayar uang sekolah, kita lagi yang ngajarin, akhirnya tumbuhlah perkataan daring-daring buat darah tinggi. Ini pekerjaan atau bisnis tidak berjalan dengan baik. Semua punya waktu. Tapi bagaimana pada waktu ini kita berhikmat untuk memanfaatkan apa yang ada dalam diri kita. Kemudian kita melihat semut itu adalah binatang yang kita bisa katakan kecil, lemas, tetapi ketika mereka hidup di dalam tantangannya, mereka bisa untuk melewati tantangan itu sendiri, yaitu dengan saling bekerja sama. Karena itulah kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, apapun tantangan keluarga kita, perekonomian, anak-anak, kita bisa lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Karena itulah kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Mari kita menjadi umat yang mendekatkan diri kepada Allah, sehingga apapun pekerjaan kita untuk memuliakan Tuhan dan memanfaatkan waktu dari Tuhan dengan baik. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Engkau adalah Allah yang maha baik. Bapa Surgawi, Tuhan, biarlah setiap pekerjaan kami untuk memuliakan nama-Mu. Ajar kami untuk memanfaatkan hari-hari kami, waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai-Mu. Amin. Pasahat matu Yesus saluhut na nguluti rohanang pambahenatu saluhut na tikiki pasahat matu Yesus saluhut na diriki pasahat matu Yesus